Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita melayani adik-adik. Kita akan belajar dari kisah Yusuf menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang membimbing. Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25, menjadi bahan firman Tuhan yang kita akan bahas. Dalam episode ini, saya mau menyapa secara khusus rekan-rekan di GKI di sekitaran Batam, ada Bunda Sudi maupun juga ada Duta Mas, rekan-rekan di Tanjung Uban, dan juga Batu Aji, rekan-rekan di ujung Sumatera. Semoga hari-hari menjelang Natal, rekan-rekan di sana juga penuh dengan semangat. Mari kita akan mengawali episode kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala apa yang kami boleh dapatkan kali ini. Karena ada kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami menemukan pesan firman Tuhan yang kami akan sampaikan kepada adik-adik dan juga ide penyampaiannya di tiap kelas. Kami siap, Tuhan tuntunlah kami. Dalam Yesus, amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan baca untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, di ayat 23 dituliskan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ayat ini merupakan pernyataan yang ditulis oleh penulis Injil Matius untuk menarik korelasi antara perkataan malaikat Tuhan di ayat 19b sampai 20. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan kata lain, nama Yesus bukanlah nama yang Yusuf berikan kepada anaknya, melainkan yang malaikat berikan. Yesus adalah bentuk bahasa Yunani dari nama Ibrani yang telah dimiliki oleh dua orang terkenal di masa-masa awal sejarah Yahudi, yaitu Yosua, penerus Musa, dan Yesua, imam besar yang bersama Zerubabel mengambil bagian yang sangat aktif di masa lalu, yaitu pembentukan pemerintahan sipil dan keagamaan orang-orang Yahudi sekembalinya dari Babel. Bentuk aslinya dan lengkap adalah Yosua, menjadi dengan kontraksi Yosua atau Yesua, Yosua putra Nun, penerus Musa. Pada awalnya bernama Hosea, penyelamat yang diubah oleh Musa menjadi Jehosua, yang berarti Yahweh keselamatan kita.
Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, setelah malaikat itu menyebut nama Yesus, ia berlanjut dengan mengatakan bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus yang artinya adalah Yahweh keselamatan kita ditambahkan dengan menegaskan bahwa Yesus ini yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus ini adalah Yahweh yang menjadi manusia. Yesus ini adalah Allah yang menyelamatkan manusia. Yesus adalah inkarnasi Allah untuk menyelamatkan manusia. Kakak-kakak, kita belajar di sini tentang belajar dari Yusuf, yaitu Tuhan membimbing. Kita melihat bagaimana Yusuf mau dipakai oleh Tuhan agar Yusuf boleh menjadi suami dari Maria, lalu kemudian mendampingi, menjadi teman bagi Maria ketika Maria mengandung Yesus. Dan Yusuf berkenan untuk mau dibimbing oleh Tuhan dalam proses di mana Maria mengandung sampai nanti melahirkan bayi Yesus. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengenal kisah Yusuf menerima kabar kelahiran Yesus Kristus. Ya, anak mengenal kisah Yusuf menerima kabar kelahiran Yesus Kristus. Anak dapat menceritakan ulang kisah Yusuf menerima kabar kelahiran Yesus Kristus. Di kelas kecil dan besar, anak tahu bahwa Tuhan membimbing Yusuf untuk dapat menerima Maria. Anak tahu bahwa Tuhan membimbing Yusuf untuk dapat menerima Maria, agar Yusuf tidak lari meninggalkan Maria, melainkan Yusuf tetap boleh menemani Maria dalam proses ia mengandung sampai lalu kemudian ia bersalin. Anak yakin bahwa Tuhan membimbingnya dalam setiap hal dalam hidupnya, karena Yusuf sempat bergumul antara ia mau tetap bersama dengan Maria atau meninggalkan Maria, dan Yusuf memilih untuk tetap boleh menemani Maria. Yusuf tetap mau mendengarkan suara Tuhan. Baik, Kak Pendeta Hendra, terima kasih. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan yang kita harus sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita akan ditolong oleh beberapa kakak-kakak. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Yusuf, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang membimbing. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan 25 menjadi dasar firman Tuhan. Kita sudah membahas bersama dengan Pendeta Santi firman Tuhan ini dan menemukan pesan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kali ini, kita akan menemukan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Ada Kak Trianike. Kak Keke, silakan. Halo kakak-kakak semua, hari ini bersama dengan saya Triana Kestiawan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk sebuah tema belajar dari Yusuf, Tuhan membimbing. Dari Matius 1 ayatnya yang ke-18 hingga yang ke-25. Nah kakak-kakak, karena kelas Batilita adalah kelas paling mengasyikkan di dalam dunia ini, jadi tujuannya tetaplah sama, bahwa anak mengenal kisah Yusuf menerima kabar kelahiran Yesus Kristus, lalu anak dapat menceritakan ulang kisah Yusuf
menerima kabar kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kakak-kakak ada 3 poin penting yang sekiranya bisa kita sampaikan di dalam cerita kita, atau juga mungkin di dalam pengaplikasian dari cerita ini. Ya ini poin penting adalah di dalam Matius bukan Maria kakak-kakak yang diberikan sebuah wangsit, bagaimana ia harus menamai, lalu bagaimana juga seharusnya berkeluarga, tetapi Yusuf. Ini menandakan bahwa baik Maria maupun Yusuf adalah sosok yang dipilih oleh Tuhan. Seringkali kita juga agak menyingkirkan Yusuf gitu ya, bahwa kita tidak melihat Yusuf nih punya peran di dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di dunia. Tetapi kalau di dalam cerita kita ini justru malaikat memberitahu kepada Yusuf, dan ini bukan perkara yang kecil, tetapi maknanya sungguh besar. Lalu kakak-kakak yang kedua adalah Yusuf pribadi yang lembut hatinya. Tetapi meskipun dia itu lembut hatinya, dia tetap sigap untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, terutama bagi calon keluarganya, yaitu bagi Maria terutama dan juga bayi Yesus. Jadi Yusuf itu tidak melihat sebelah mata seorang perempuan, apalagi Maria. Ini juga kemungkinan bahwa Yusuf mencintai Maria, tetapi dia tidak ingin mempermalukan Maria, sehingga ada rencana untuk menceraikan dia. Jadi ini lebih baik kakak-kakak. Karena ketika waktu itu perempuan ketahuan bahwa dia mengandung di luar nikah, dia akan dirajam sampai mati. Nah, ini Yusuf tidak mau. Jadi bagaimana supaya caranya Maria itu tetap diberikan kehormatan yang baik, dia juga tidak dihukum bahkan dirajam. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf dan rencananya yang mungkin saat ini kita lihat, masa mau diceraikan gitu ya, tapi itu adalah rencana yang baik sebenarnya. Nah, kisah ini juga mengajarkan kita akan bimbingan Tuhan dalam hidup Yusuf dan keluarga kecilnya. Kakak-kakak di dalam memulai segala sesuatu nih, memulai apapun ya, bukan hanya berkeluarga, itu pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran, tetapi tidak apa-apa, karena kekhawatiran atau ketakutan kita itu bukan segala-galanya, bahwa ada Tuhan yang tetap membimbing kita semua. Nah, kakak-kakak ada berbagai macam ide-ide penyampaian cerita. Saya sangat suka dengan role play yang ada di bahan kita di Batita. Kakak-kakak bisa melihat. Ada yang menjadi Maria, ada yang menjadi Yusuf, lalu mereka mencari satu sama lain dan terlihat sebuah dinamika yang baik antara Maria dan Yusuf untuk mempertahankan bayi Yesus Kristus. Nah, kakak-kakak, role play ini baik untuk digunakan sebagai penyampaian cerita supaya anak-anak mengerti bahwa pasangan suami istri Yusuf dan Maria ketika mereka setelah bertunangan itu sebenarnya sudah sangat dekat ya kakak-kakak. Jadi memang tidak heran ketika Yusuf kok tunangan sudah cerai gitu ya, karena itu sudah dekat sekali. Jadi seperti sudah menikah tetapi ya memang belum berhubungan suami istri. Lalu kakak-kakak, karena sedang viral ya sesuatu tentang stimulus bagi batita dan balita yang kemudian disalahgunakan. Sebenarnya sangatlah bagus kalau di dalam cerita-cerita kita kepada batita dan balita ada banyak stimulus ya. Stimulus itu seperti apa sih Kak? Stimulus itu adalah misalnya ada cahaya. Cahaya itu bagaimana ya adik-adik gitu ya. Lalu cahaya itu silau. Wah, itu stimulus tuh kakak-kakak. Stimulus itu dengan perlahan kita seperti memantik
adik-adik untuk mengatakan hal-hal yang masuk akal dan logis ya. Hal-hal yang dia harus belajar. Misalnya api itu panas. Nah, api itu panas harus dihubungkan dengan stimulus di dalam cerita. Jadi di dalam cerita terutama kepada Batita ya kakak-kakak, terus mengulangi kata-kata itu tidak apa-apa. Terus agak perlahan gitu ya menceritakan cerita itu tidak apa-apa, karena itu adalah stimulus bagi anak-anak kita, dan itu penting sekali disampaikan juga di dalam cerita. Dan di dalam cerita kita mau menyampaikan stimulus-stimulus itu kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak yang belum bisa berbicara, yang juga masih terbata-bata ketika berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kakak-kakak, sosok malaikat yang memberitahu Yusuf dan Maria. Nah, sosok malaikat yang memberitahu Yusuf dan Maria bisa dijadikan role play. Kakak-kakak bisa berpakaian putih ya, lalu memakai shawl atau memakai selendang putih, lalu bertindak seperti seorang malaikat yang memberitahu kepada Yusuf dan Maria, terutama kepada Yusuf, tentang kabar sukacita ini. Nah, bisa juga mengajak adik-adik, misalnya adik-adik yang sudah besar di kelas itu bisa menjadi Maria dan Yusuf, lalu kakak-kakak menjadi malaikatnya untuk mengatakan jangan takut, Tuhan akan membimbing, dan tolong namai bayi ini Immanuel. Nah, ini sangatlah penting kakak-kakak, karena bagaimanapun Yusuf dan Maria harus mengetahui siapa sih sebenarnya yang memampukan mereka sehingga mereka bisa menjadi keluarga kecil yang berbahagia di saat itu, dan itu adalah Tuhan. Demikian kakak-kakak untuk ide-ide penyampaian cerita di kelas Batilita. Kita nanti bertemu kembali. Semoga kakak-kakak juga mengalami Natal yang luar biasa bersama dengan adik-adik di kelas, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. God bless. Terima kasih Kak Keke sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Yusuf. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang membimbing. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25 menjadi bahan yang kita bahas. Kita akan menemukan ide di kelas kecil kali ini. Ada Kak Katalia yang akan membantu kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kak Katalia, silahkan. Halo kakak-kakak sekalian, senang sekali saya Kak Keti boleh berjumpa dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di dalam persiapan guru sekolah minggu dari YKB GKI. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bahan cerita yang berjudul Tuhan Membimbing. Ya, ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, dan secara khusus kita akan membahas bagaimana kita dapat menyampaikan cerita untuk khususnya pada kelas kecil. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, tujuan ceritanya apa? Tujuannya adalah anak tahu bahwa Tuhan membimbing Yusuf untuk dapat menerima Maria.
Karena kan pada saat itu Yusuf berada di dalam kegalauan ketika dia tahu bahwa Maria mengandung atau hamil. Dan sempat juga kan ada pemikiran untuk meninggalkan Maria. Nah, lalu yang kedua, anak meyakini bahwa Tuhan membimbingnya di dalam setiap hal di hidupnya. Nah, oke. Ini adalah usulan yang dapat saya berikan kepada kakak-kakak terkait dengan penyampaian cerita kepada kelas kecil. Nah, untuk pembukaan, kakak-kakak mungkin bisa memulai dengan bertanya kepada adik-adik. Adik-adik pernah nggak merasa bingung? Ya, kalau ada yang menjawab iya, kakak-kakak bisa menanyakan mungkin kepada 2-3 orang gitu ya. Peristiwa apa? Apa yang membuat mereka bingung? Ya, itu bisa ditanyakan lebih lanjut seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ketika anak-anak sudah bercerita begitu ya, mereka bingung karena hal apa, kakak juga bisa menceritakan pengalaman pribadi ketika kakak-kakak mengalami kebingungan. Ya, misalnya pernah bingung karena lupa taruh HP di mana. Sudah cari-cari misalnya di tas, di kantong, nggak ada gitu ya. Nah, setelah kakak-kakak menceritakan pengalaman kebingungan itu, nah memang di sini agak perlu sedikit banyak orang begitu ya. Usul saya ada kakak lain ya yang sudah didandani sedemikian rupa dan dia itu berperan menjadi Yusuf. Ya, mungkin didandani ada kumisnya begitu, terus pakai baju-baju seperti orang Yahudi zaman dulu supaya anak-anak itu tidak mengenali bahwa Yusuf ini adalah sebetulnya kakak sekolah minggu mereka, ya. Jadi datanglah gitu ya seorang yang berperan menjadi Yusuf, lalu dia berjalan ke sana kemari seperti orang yang sedang bingung, ya. Nah, biar adik-adik itu memperhatikan dulu Yusuf yang lagi berjalan ke sana kemari. Lalu setelah itu, kakak GSM bisa bertanya kepada adik-adik, apakah mereka tahu siapa bapak ini? Ya. Lalu GSM itu bisa menghampiri Yusuf, ya, lalu mengatakan, "Pak, maaf bertanya, bapak ini kenapa? Kok kelihatannya sedang bingung?" Nah, lalu kita bisa mengajak Yusuf ini duduk. Nah, lalu selanjutnya Yusuf bisa menjawab seperti ini. "Oh ya, Pak," atau "Bu," ya, atau "Kakak" juga bisa ya. "Sepertinya kita belum berkenalan ya. Saya Yusuf. Saya lagi sedih dan galau." Ya, lalu mulailah Yusuf ini bercerita. "Jadi sebetulnya saya ini sudah berencana akan menikah dengan tunangan saya, Maria. Tapi ternyata sekarang Marianya hamil. Saya bingung sekali. Bagaimana mungkin Maria itu bisa hamil? Padahal kami belum menikah." Di sini sambil bercerita, Yusuf perlu juga sambil menunjukkan raut muka yang bingung, kecewa, sedih untuk menunjang ceritanya begitu ya. Nah, lalu setelah Yusuf bercerita, kakak GSM bisa bertanya, "Wah, lalu sekarang yang akan Pak Yusuf lakukan?" Ya, dan Yusuf bisa menjawab, "Jujur saya sih meninggalkan Maria secara diam-diam. Tapi saya bingung, ya, masih bingung. Udahlah, rasanya capek sekali badan dan pikiran saya. Kak, apakah saya boleh tidur sebentar di sini?" Lalu GSM bisa menjawab, "Oke, boleh. Selamat tidur Pak Yusuf," ya. Lalu mungkin bisa juga mengajak adik-adik untuk mengucapkan selamat tidur Pak Yusuf, ya. Nah, lalu selanjutnya ketika Pak Yusuf ini sudah pose tidur, ya, GSM bisa mengatakan kepada adik-adik, "Wah, kasihan sekali ya Bapak Yusuf. Dia pasti bingung. Dia pasti sedih. Semoga Tuhan menghibur dan menguatkan Bapak Yusuf." Ya. Nah, lalu setelah tadi kakak GSM berbicara seperti itu, datanglah kakak GSM lain yang berperan sebagai malaikat.
Nah, jadi ini juga kakak ini perlu didandani, berpakaian seperti malaikat, mungkin ada dikasih sayap seperti itu ya. Karena kan memang kalau kita lihat ya di cerita Alkitabnya, kakak-kakak, ceritanya kan malaikat ini mendatangi Yusuf dalam mimpi ya. Jadi itulah kenapa tadi di scene sebelumnya kita membuat Yusuf itu tidur seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi datanglah seorang kakak ya yang berperan sebagai malaikat. Dia menghampiri Yusuf ya, yang pada saat itu pasti Yusufnya masih tidur seperti itu ya. Dan malaikat itu mengatakan demikian. Yusuf, jangan takut untuk menikah dengan Maria. Karena anak yang ada dalam kandungan Maria berasal dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kamu akan menamakan dia Yesus. Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Nah, jadi ini juga diadaptasi dari Alkitab ya, dari Matius 1 tadi. Tetapi untuk dialognya ini, kakak-kakak, ini sebetulnya tidak yang maksudnya tidak bisa diotak-atik gitu. Enggak. Ini saya hanya menyampaikan usulan aja, tapi kalau kakak-kakak mau utak-atik dialognya, mungkin menemukan bahasa yang lebih sederhana, silahkan saja. Seperti itu ya. Nah, oke. Setelah malaikat mengatakan seperti itu, ya, malaikatnya pergi, lalu Yusuf bangun, ya. Dia bangun dengan raut wajah yang terkejut, tapi juga sekaligus senang, ya. Nah, ketika Yusuf bangun, kakak GSM bisa bertanya kepada Yusuf, "Loh, Pak Yusuf, kok cepat sekali sudah bangun?" Ya. Nah, lalu Yusuf menjawab seperti ini, "Kak, aku tadi mimpi ada malaikat Tuhan datang. Malaikat itu sama aku, jangan takut. Karena Maria tunanganku sedang mengandung, sedang hamil juru selamat yang akan membebaskan manusia dari dosa." Itu artinya anak yang dikandung Maria adalah Isa. Ya. Oke, sekarang aku tahu aku harus bagaimana. Tuhan sudah memberikan perintah kepadaku. Aku tidak akan meninggalkan Maria. Aku akan menikahi Maria. Aku akan menjaga bayi yang ada dalam kandungan Maria. Oke, begitu aku harus pergi. Aku harus cepat-cepat bertemu sama Maria. Terima kasih ya, tadi aku boleh istirahat sebentar di sini. Dadah kakak-kakak, dadah adik-adik. Nah, kurang lebih Yusuf bisa ngomong seperti itu. Ya, dan cerita berakhir di sini. Ketika Yusuf pergi meninggalkan ruang kelas sekolah minggu atau kebaktian anak. Nah, oke. Kakak-kakak, jadi sebetulnya tadi penyampaian ceritanya itu dalam bentuk role play ya, atau drama. Ya, barangkali ini bisa dibuat sebagai selingan supaya anak-anak mungkin tidak bosan dan juga bisa excited di dalam mereka mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke penerapannya, kakak-kakak. Jadi tadi setelah Yusuf pergi, ya, GSM bisa menyampaikan nih kepada adik-adik, ya, apa yang poin-poin yang perlu disampaikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat peduli terhadap umatnya. Buktinya dalam cerita Yusuf tadi. Ketika Yusuf bingung, ketika Yusuf tidak tahu harus melakukan apa, Tuhan itu peduli kepada Yusuf. Ya, Dia memberikan petunjuk, Dia memberikan bimbingan melalui kehadiran malaikat Tuhan, ya, yang memberikan bimbingan petunjuk apa yang harus Yusuf perbuat di dalam situasi itu. Ya. Nah, lalu kita bisa tarik ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, anak-anak, adik-adik itu ya bisa saja mengalami situasi seperti Yusuf, yang bingung, takut, ingin menyerah, barangkali gitu ya. Nah, GSM bisa memberikan tuh contoh situasi-situasi yang dimaksud. Bisa tadi mengambil dari cerita adik-adik yang di awal. Kan tadi kan di awal kita meminta mereka untuk cerita gitu ya. Pernah nggak mereka bingung? Bingungnya dalam hal apa? Tapi biasanya ya kalau anak-anak kelas kecil barangkali kan mereka masih bingung sama
pelajaran yang sulit, bingung sama soal ulangan, ya. Atau ya kalau senang main game mungkin bingung nih, gamenya susah. Ini harus bagaimana? Ya bisa juga sih, ya. Atau bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Kalau misalnya mungkin di rumah papa mama bertengkar, atau kakak sama adik mereka bertengkar, atau teman-teman mereka bertengkar, ya. Banyak situasi-situasi kebingungan yang bisa dihadapi oleh adik-adik. Nah, tapi di sini melalui cerita ini, adik-adik itu diajak untuk belajar. Kalau Tuhan peduli sama Yusuf di tengah kebingungannya Yusuf, Tuhan juga peduli sama adik-adik. Kalau adik-adik bingung, Tuhan itu pasti akan menolong. Tuhan tuh pasti akan membimbing adik-adik untuk menghadapi masalah-masalah atau situasi yang sulit. Yang terpenting adalah kita harus mengajak adik-adik itu untuk berdoa. Minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Dan juga tanya sama orang-orang dewasa di sekitar mereka. Contohnya mungkin tanya sama orang tua, tanya sama guru di sekolah, tanya sama kakak sekolah minggu. Mungkin kalau mereka punya kakak kandung atau kakak sepupu, dan lain-lain. Ya, jadi ada dua hal yang bisa kita ajak adik-adik sebagai wujud nyata untuk meminta pertolongan Tuhan. Satu, melalui doa, dan dua, meminta pertolongan kepada orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Tapi tentunya saja orang yang dikenal ya, ini perlu juga untuk kita tekankan. Ya karena kita tahu saat ini ada banyak sekali kejahatan yang terjadi kepada anak-anak. Ya. Nah, Tuhan itu kan bisa menyatakan pertolongannya kepada melalui orang-orang di sekitar. Jadi, ya kita perlu juga untuk mengajak adik-adik tidak takut meminta pertolongan kepada orang-orang yang mereka kenal di sekitar mereka. Nah, lalu sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan melalui orang-orang sekitar, ya itu perlu ditaati, perlu dilakukan. Seperti tadi Yusuf. Ketika Yusuf tahu bahwa dia harus tetap menikahi Maria karena anak yang dikandung Maria itu adalah juru selamat, Yusuf taat. Dia langsung pergi, dia langsung menemui Maria. Seperti itu. Jadi ini kakak-kakak penerapan yang bisa kita berikan kepada adik-adik. Nah oke. Nah ini untuk ayat hafalannya. Ini sudah ada di buku bahan ajar ya dari Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, ini kita bisa ajarkan sebagai ayat hafalan yang dipegang oleh adik-adik. Oke, selanjutnya itu adalah aktivitas. Nah, kakak-kakak saya mengusulkan aktivitas ini. Ini aktivitas yang saya temukan di website Kuis Alkitab. Ya, jadi begini, tadi kan kita belajar bahwa Yusuf itu mendapatkan bimbingan, tuntunan bahwa dia harus kembali kepada Maria. Jangan meninggalkan Maria, tapi justru menemani Maria, tetap berjalan bersama dan menikahi Maria. Nah, tadi kan ending ceritanya di role play itu adalah Yusuf pergi, dia mau cepat-cepat menemui Maria. Nah, ini dia. Jadi aktivitasnya adalah adik-adik diminta untuk membantu Yusuf menemukan jalan untuk sampai kepada Maria. Ya, jadi lembar ini nanti bisa diberikan satu persatu kepada adik-adik dan mereka diminta untuk mencari jalan. Ya, ini ada kunci jawabannya juga kakak-kakak kalau mungkin membutuhkan begitu ya kunci jawabannya ini. Ya, mungkin barangkali kalau nanti ada anak-anak yang kesulitan, ya, kakak-kakak bisa membantu memberikan clue. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada lagu pujian yang barangkali bisa dinyanyikan, ya. Nanti juga saya akan berikan link YouTube-nya supaya kakak-kakak bisa belajar juga gitu ya. Ini juga karena saya menemukannya di YouTube juga nih kakak-kakak. Menurut saya lagu ini cocok sekali dengan tema kita pada hari ini tentang Tuhan membimbing ya.
Tak perlu aku bimbang, tak perlu aku bingung, ya. Aku beruntung karena Tuhan Yesus sayang kepadaku, ya. Tak perlu aku terbang ke langit yang biru untuk bisa bertemu dengan Yesus. Tak perlu aku mendayung sampai ke seberang lautan untuk bisa bertemu dengan Tuhanku, karena Dia ada di hatiku, Dia di hidupku, Dia ada di doaku, Dia ada di mana aku ada. Ya, mungkin lagu ini bisa kita ajarkan kepada adik-adik. Ya, oke, kakak-kakak, sekian untuk penjelasan penyampaian cerita kepada kelas kecil untuk tema Tuhan menuntun atau Tuhan membimbing. Kiranya ini bisa membantu dan selamat melayani buat kakak-kakak. Tuhan memberkati. Terima kasih Kakak Talia sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Yusuf. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang membimbing. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25 menjadi bahan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan bahas ide penyampaian cerita di kelas besar. Ada Kakak Windy yang menolong kita akan menemukan ide-ide menarik nih. Kakak Pendeta Windy, silahkan. Halo kakak-kakak semua, senang sekali dapat kembali lagi dalam persiapan hari ini. Hari ini saya akan sharing metode bercerita untuk adik-adik di kelas besar dengan tema Tuhan membimbing. Dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dengan tujuan anak tahu bahwa Tuhan membimbing Yusuf untuk dapat menerima Maria, dan anak meyakini bahwa Tuhan membimbingnya dalam setiap hal dalam hidupnya. Nah, kakak-kakak semua, metode bercerita ini bisa diterapkan sejak awal kelas, begitu ya. Jadi sebelum mulai ibadah, dengan cara pas opening itu kita memberikan pilihan kepada anak-anak. Jadi kalau mungkin kakak-kakak yang pernah buka di TikTok atau juga di Instagram gitu, ada kertas atas bawah yang suka dipilih gitu ya, atas atau bawah, nah itu ada pilihan-pilihan. Nah ini untuk di opening kita bisa melakukan itu. Pilihan-pilihan yang ditawarkan itu bisa seputar tentang pelayanan di kelas. Jadi seperti pimpin pujian, tapi kakak-kakak udah siapin gitu ya lagunya. Jadi minta aja anaknya ke depan ikutan sama kakak-kakak mimpin pujian gitu ya. Atau juga bisa juga tentang memimpin doa, doa pembukaan, doa sebelum firman, doa persembahan, doa syafaat. Doa syafaat ini juga nanti bisa dibagi lagi gitu ya dalam pokok-pokok doa tertentu. Lalu juga doa tutup. Lalu juga ada baca Alkitab, lalu ada pimpin persembahan yang mengedarkan persembahan. Nah, ini bisa dilakukan kakak-kakak semua sebelum kelas dimulai. Jadi bisa bermain games dulu sebentar, pilih atas atau bawah gitu ya, apa yang mereka dapat, dan itu yang akan menjadi pelayanan di kelas yang akan mereka lakukan. Lalu juga bisa menjadi opsi untuk nanti diskusi kelompok. Jadi dia akan masuk kelompok yang mana. Nah, saya akan masuk ke dalam firman Tuhannya. Jadi bagaimana memulai kelas dalam rangka berceritanya. Nah, di awal firman Tuhan, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk berbagi pengalaman gitu ya. Ketika mereka memilih, kenapa sih kamu pilih hal tersebut gitu ya? Terus kamu nyesel nggak sama pilihan kamu? Nah, kalau misalnya anak-anak
minim sekali pengalaman dalam memilih, kakak-kakak bisa refer, bisa merujuk pada pilihan mereka yang pertama gitu ya. Kenapa tadi kamu pilih bagian atas gitu ya? Atau kenapa kamu pilih bagian bawah? Kira-kira kalau kamu udah dapet itu kamu nyesel nggak gitu ya? Harusnya kamu pilih yang mana? Nah, kira-kira demikian kakak-kakak. Pengalaman mereka memilih itu yang perlu kita gali bersama, ajak mereka mengungkapkan perasaan mereka ketika mereka memilih. Baru masuk ke dalam bacaan Alkitab. Jadi Eee, demikian kakak-kakak bisa menjadi pengantar. Ada juga loh di Alkitab tokoh yang punya pilihan. Dia punya beberapa pilihan dan kita akan lihat dia akan pilih yang mana. Nah, kita mau baca Alkitabnya. Tadi siapa yang tugas baca Alkitab gitu ya, boleh baca. Lalu kemudian setelah baca Alkitab, kakak-kakak boleh bagi anak-anak ke dalam, kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok diskusi begitu ya. Jadi nanti diskusinya adalah seputar ini. Pilihan apa yang, pilihan yang dimiliki oleh Yusuf. Jadi kan Yusuf punya beberapa pilihan kakak-kakak. Dia punya pilihan untuk tetap sama Maria atau dia punya pilihan juga untuk meninggalkan Maria. Lalu juga, pilihan yang akhirnya diambil, oleh Yusuf gitu, beserta dengan alasannya. Jadi kenapa Yusuf tetap mengambil Maria, alasannya apa? Alasannya bisa jadi karena juga Yusuf udah ketemu sama malaikat, diyakinkan oleh malaikat dan sebagainya. Lalu kemudian ini menjadi momen bagi anak-anak untuk menafsir secara, bebas begitu ya, dalam artian anak-anak berkesempatan untuk berpendapat tentang, apa yang dia baca. Menurut, anak-anak, Yusuf itu menyesal nggak ya sama pilihannya gitu. Nah, nanti kakak-kakak dari sini bisa menjelaskan bahwa ternyata Yusuf itu kan punya 2 pilihan, pilihan yang diambil dia apa, dan ternyata Yusuf, tidak menyesal dalam hidupnya. Kenapa? Karena dengan cara demikian Yusuf, eee, Tuhan melibatkan Yusuf dalam rencana Tuhan yang besar untuk penyelamatan manusia. Nah, kakak-kakak bisa menjadikan ini sebagai, eee, momen bagi kakak-kakak untuk menceritakan firman Tuhannya. Lalu masuk ke dalam pesannya, bahwa ternyata Yusuf meyakini dalam setiap, kehidupan yang dia jalani itu Tuhan membimbing dia, termasuk ketika dia punya pilihan, antara dia tetap sama Maria atau dia udah nggak lagi sama Maria, atau dia meninggalkan Maria gitu ya. Ternyata dia tetap sama Maria dan dalam proses itu Tuhan membimbing gitu ya. Untuk apa sih Tuhan membimbing? Tuhan itu bimbing kita kemana? Nah, kakak-kakak bisa memberitahu bahwa Tuhan itu selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan itu selalu bimbing kita untuk milih pilihan yang tepat. Jadi pilihan yang kita pilih itu nggak salah. Jadi pilihan yang kita ambil itu bukan pilihan yang keliru gitu. Lalu kemudian kakak-kakak juga bisa masuk ke dalam sebuah pesan. Gimana sih cara Tuhan membimbing kita? Tuhan itu bimbing kita banyak hal, melalui Alkitab, melalui firman-Nya gitu ya, melalui juga orang-orang sekitar, kayak orang tua, guru sekolah minggu, itu yang bisa mengingatkan kita. Lalu masuk nih penyebab, apa sih yang menyebabkan kita seringkali tidak mau dibimbing? Nah, kebiasaan adalah karena keras kepala gitu ya. Jadi anak-anak mengungkapkan pendapatnya, apa ya yang membuat kita kadang kala nggak mau dibimbing gitu ya. Salah satu penyakit yang timbul pada kita semua kalau kita nggak mau dibimbing itu keras kepala. Makanya yuk kita usir keras kepala dalam kepala kita. Pergi keras kepala gitu ya, atau dia boleh, sambil usap-usap kepala temennya gitu ya sebagai sebuah pengingat. Jangan keras kepala ya, kira-kira begitu sambil ngomong ke teman sebelahnya. Nah, kakak-kakak, ini semua menjadi pengantar untuk kemudian masuk kepada, eee, ayat hafalan kita. Karena keras kepala itu kan tidak mau dikasih tahu gitu ya, tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, lawannya adalah rendah hati. Jadi belajar untuk rendah hati, menerima pendapat orang lain. Nah, ini yang akan menjadi pesan dari ayat hafalan kita dari Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi pesannya juga mau mengajak anak-anak belajar rendah hati ketika dibimbing oleh orang tua, oleh guru, oleh firman Tuhan. Nah, cara kita menyampaikan, ayat hafalan ini adalah dengan memecahkan sandi Morse gitu ya. Jadi ada aktivitas yang kita lakukan, ada sandi Morse yang kita tampilkan,
cari mereka untuk memecahkan ayat Alkitab yang menjadi ayat hafalan kita. Ini contohnya ya kakak-kakak, saya kasih di bawah itu. Itu hanya sampai kata iya, membimbing gitu ya. Nah ini bisa kakak-kakak ungkapkan gitu ya, bisa kakak-kakak lakukan, lalu kemudian sampai selesai gitu ya, satu ayat itu. Nanti kakak-kakak bisa teruskannya, lalu bisa di-print, dibagikan kepada anak-anak untuk dipecahkan. Nah, demikian kakak-kakak usulan metode bercerita yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik di kelas besar. Kiranya Tuhan juga membimbing kakak-kakak semua dalam mempersiapkan diri untuk mengajar adik-adik di kelas besar. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Windy sudah menolong kita untuk menyampaikan cerita dengan ide yang menarik di kelas besar. Kelas kecil, kelas batita, kelas besar sudah semua. Terlebih bahan Alkitab sudah kita bahas. Demikianlah episode kali ini. Semoga kakak-kakak bisa mengolahnya dan menyesuaikan dengan konteks di mana kakak-kakak berada. Selamat mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Di hari-hari menjelang Natal, kami mau tetap terus menggunakan kesempatan Advent ini untuk membawa adik-adik mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Kami rindu agar setiap apa yang sudah kami bahas pada episode kali ini memberikan ide yang segar untuk kami dapat menyampaikannya kepada adik-adik. Kami berterima kasih dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.